wabarakatuh. Sahabat Wisnu Audio, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini ada sebuah pasien, yaitu sebuah Orzen keyboard dengan tipenya ini nih coy, PSRS 750 dengan kendala touch sebagian. Kalau ditekan bunyinya panjang, ting, seperti itu ya. Oke, kita akan coba apakah ini bisa diperbaiki. Nah, ini menyala seperti biasa normal sampai bunyi klik ataupun switchnya relaynya menyala. Nah, seperti ini sudah menyala coy. Kita akan coba ya. Nah, ini bunyinya bagus, normal. Nah, sebagian ini tidak berfungsi, alias fungsinya ngaco. Seperti ini coy. Bentar ya, kita dari sini dulu. Ini normal. Nah, ini. Nah, satu kali ditekan bunyi tapi panjang. Terus kita tekan lagi. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Terus yang ini normal. Nah, kalau normal seperti ini. Nah, ini panjang ya. Panjang. Terus ditekan lagi. Tidak ada. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya tandai seperti ini. Kalau ditekan satu kali berbunyi, kesananya jadi mati seperti ini, panjang suaranya. Kita tekan lagi, tidak ada. Tapi yang lain yang tidak saya tandai bagus. Nah, ini lagi, ini panjang suaranya ya. Kita klik lagi, bagus. Nah, semua yang saya tandai ini seperti itu. Ada beberapa ya yang sudah saya tandai supaya mempermudah maksudnya. Kalau kendala, kalau dari segi program, style dan lain-lain, ini normal coy ya. Ini normal, bisa menyala ya. Bagus. Ini G, ini F, bagus ya. Ini A. Oke. Tapi kendalanya seperti itu. Tapi kendalanya seperti yang saya bilang tadi. Ya. Yang ini coba yang saya tandai. Nah, kan? Panjang suaranya. Ditekan lagi, tidak ada. Dan seterusnya seperti itu. Apakah bisa diperbaiki, coy? Oke, kita akan bongkar bagian touchnya. Kita bongkar dari belakang baut-bautnya. Matikan dulu coy. Nah, ini sudah kita bongkar coy. Kita langsung tertuju pada bagian ini, PCB ini. Terus yang pertama kita tertuju pada ini coy, bagian touch PCB. Kita bongkar, kita cabut. Tekan sampai ditarik ini seperti ini. Nah, bertahap sambil ditekan sampai ini ditarik ke atas ya, nanti akan terbuka. Nah, terus lagi. Nah, seperti ini ada dua bagian, ini kanan, blok kanan seperti ini. Nah, ini blok kiri juga sama cara membukanya dengan cara ditekan, tekan sampai ditarik ini, tekan lagi. Nah, oke, semuanya sudah copot. Nah, ini bagian touchnya seperti ini, bagian karet rubbernya.
ini IC bagian touchnya, EMKS kodenya ya. Oke, kita akan coba yang pertama itu kita cek di sini. Kita bersihkan satu persatu ya semuanya. Dan bagian PCB ini, PCB touch ini kita bersihkan dengan kayu putih coy. Nah seperti ini. Nah, tapi jangan menggunakan thinner, karena kalau thinner itu keras, berbahaya, nanti bisa terkelupas semuanya. Kalau kayu putih ini kan berupa minyak alami, tapi bisa membersihkan, tapi tidak merusak, tidak akan mengelupas ini. Semuanya kita lumuri dengan kayu putih. Kemudian kita bersihkan dengan ini apa? Kapas atau dengan tisu. Kita bersihkan. Nah, setelah dirasa bersih, kita diamkan dulu ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Pokoknya semuanya touch ini dikasih kayu putih seperti ini. Ini langkah awal untuk proses reparasi. Nanti kalau dibersihkan seperti ini, mungkin ada penyebab yang lain, diantaranya bagian IC ini. Semuanya kita lumuri. Kalau untuk bagian karetnya kita bersihkan dengan cotton bud. Nah seperti ini. Cotton budnya dikasih kayu putih sedikit aja. Nah, kita oles-oles di sini ya. Nah seperti ini. Ini kan untuk membersihkan coy. Seperti ini. Semuanya kita bongkar. Lakukan hal yang sama dengan cara diputar seperti ini semua. Nah, oke, jangan ada yang terlewat. Lalu kita pasang kembali nih. Setelah dirasa rata ini bagian karetnya, kita pasang kembali bagian PCB-nya seperti ini. Kita tekan, nah sampai bunyi klik. Ini semua sudah mengunci. Kita coba bersihkan juga ini pakai thinner, pakai kayu putih di sini, pakai kuas. Ini pakai kayu putih ya, tidak pakai thinner. Pakai thinner juga bagus. Ini tidak sampai kering juga nggak masalah, nggak apa-apa. Hanya membersihkan yang luber-luber gitu. Kita coba lagi coy, setelah dipasang kembali touchnya, setelah dibersihkan, apakah bisa kembali normal? Kita cek. Kita angkat volumenya. Nah ini, kita cek yang ini. Nah ini sudah normal, ini tidak connect. Nah ini satu yang tidak connect, normal. Nah ini connectnya belum, berarti posisi karet biasanya menceng. Nah ini tidak ada. Ini kecil, ini tekanannya tidak enak. Nah,
berarti ini semua bermasalah di bagian touch, di bagian karet. Semua bermasalah di bagian karet. Karetnya ini sudah lembek gitu ya. Jadi terlalu lentur. Jadi sudah tidak bagus lagi, posisinya nggak bisa center. Nah ini kan ada perubahan. Ini sama sekali tidak bisa hidup ya. Nah yang tadinya ini sudah saya tandai ini. Awalnya ini panjang, yang ini panjang, tapi sekarang sudah hidup kembali normal. Nah seperti ini, normal coy. Nah ini mati, ini mati, ini hidup. Oke, yang lain tidak bermasalah. Nah yang sudah hidup kita cabut ya, kita cabut. Jadi ada perubahan ya. Ini hidup, kita cabut. Nah ini mati, tidak usah kita cabut. Nah ada solusi, cara untuk analisa lebih cepat. Apakah yang rusak itu bagian karet, atau bagian PCB, ataupun bagian karbon, atau bagian IC? Kita coba ganti posisi. Yang tadinya karet sebelah sini kita pindah ke sini, yang sini ke sini ya, tukar posisi saja. Bagian yang ini kita pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, kita tukar ya, kita tukar posisi saja. Oke, sekarang sudah tukar posisi ya. Ini yang kita tandai. Bagus, bagus. Nah ini bunyi lagi, sudah bunyi. Sentuh sedikit juga udah normal. Nah ini ada yang keras sedikit. Nah ini sedikit lembek. Nah kalau yang ini belum kita tukar, kita coba tukar. Semuanya kita tukar posisi ya, supaya bisa menentukan. Nah ini udah bagus lagi, bagus. Kita buang ya. Berarti tinggal dua lagi yang bermasalah. Ini ditekan juga nggak ada nih, ditekan keras. Berarti tinggal dua lagi. Oke, sekarang kita coba lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kita coba lagi ya. Ini sudah menyala semuanya, touchnya. Ini lampunya sudah menyala, berarti sudah on. Kita coba. Nah ini yang tadi kita tandai. Ini volume kita naikkan. Ini yang kita tandai tadi tidak berbunyi. Nah sekarang normal. Terus yang lain. Sip, semua normal. Oke, begitu cara proses servis dan analisa tentang Origin PSRS 750 yang bermasalah di suara ini, di bagian touch ataupun tombol-tombol ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Dan kalau channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe channel Wisnu Audio. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.